Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kita mulai masuk ke materi pertemuan keempat. Oke, kita masuk ke array dan array list dalam OOP. Oke, kelihatan ya. Oke, kita akan belajar tentang array satu dimensi, array dua dimensi, array list, dan array of object ya. Di sini mendeklarasikan, mengisi, dan mengakses elemen array 1D dengan indeks, memahami array 2D sebagai table matrix dan cara mengintegrasi basis kolom, ikuti tentang array list, tentang array of object. Oke, kenapa sih kita butuh array? Nah, di sini contoh ya, misalnya di sebelah kiri ini, misalnya kita ada data nilai 30 mahasiswa. Nah, kan kita repot ya kalau misalnya kita define variable selama 30 variable atau bisa lebih ya, tergantung dari jumlah mahasiswa ya. Ini kan repot banget ya, kan tidak bisa pakai looping. Dan ini kita 30 baris hanya untuk deklarasi variable aja gitu ya. Nah, makanya lebih enak kalau kita pakai array ya. Nah, ini dengan pakai array ini lebih elegan. Jadi satu variable ini kita bisa nampung untuk 30 nilai ya. Jadi ada namanya variable array ini ya. Di sini untuk cara mendefine variable array itu bisa menggunakan kurung bracket gini ya. Ya, kotak kayak gini nih, di ininya double nilai. Ini untuk tipe data tergantung lagi dari kita mau ngisi value-nya itu apakah tipe data seperti apa, apakah dia koma mati double ya. Atau kalau misalnya angka fix, misalnya pakai integer atau string ya. Untuk variable array nah ini bisa diisi dengan loop, hitung rata-rata dengan loop ya. Jadi di sini kalau kita pakai loop ini wajib pakai array ya. Kalau pakai yang sebelah kiri ini nggak bisa ya di loopingnya. Nah, ini hitung rata dengan loop, saya double total 0. Nah, kita pakai for nih. Nah, bagi teman-teman, saya sebelumnya sudah kasih latihan yang untuk ini ya, untuk looping ya. Bisa di review lagi kalau lupa atau latihan lagi ya. Oke, ini untuk looping kita pakai for. Nah, for ini loopingnya kita sudah tentukan loopingnya berapa kali ya. Kalau yang while itu ada yang do while sama while do itu tidak di awal tidak ditentukan jumlah loopingnya. Dia akan berhenti looping sesuai dengan kondisi ya. Ini double total sama 0, terus dia akan melakukan looping for double n nilai total sama dengan n. Nah, ini untuk yang loop ya. Jadi sini satu nama, satu variable, banyak data, di index dengan angka nih. Bisa diproses dengan looping, efisien, dan konsisten. Biasanya dari struktur yang lebih kompleks. Nah, ini untuk array. Nah, ini untuk array satu dimensi. Array satu dimensi jadinya cuma seperti kayak satu nilai ini ya. Kayak gini. Jadi kan ini array satu dimensi. Kumpulan elemen bertipe sama dalam satu baris. Jadi satu dimensi adalah satu baris intinya ya. Misalnya dari, nah kalau array itu kan dibacanya dari indeks ya. Indeks itu dimulai dari 0. Jadi data pertama berarti indeksnya 0 saat seterusnya ya. Jadi misalnya kita mau melakukan membuat array dengan data 30 data ya, 30 baris, maka indeksnya itu dari 0 sampai 29. Ya, seperti itu. Ada untuk dekorasi dan alokasi. Misalnya kita mau membuat array yang tipe datanya angka fix yaitu integer ya. Ini adalah sintaknya. Kemanangan new entry. Ini langsung define 5 nih ya. Ini inisiasi langsung double nilai dan ubah. Nah, ini kalau misalnya kita mau mengubah ya nilai. Nah, ini kan ada kita ingin mengubah dari indeks kedua, berarti pakai menggunakan nilai satu ya.
Maksudnya baris kedua berarti indeksnya 1. Kalau baris 1 berarti indeksnya sini 0 ya, mulai 0. Nah, di sini berarti ini kan dari 0 ya, 0. Kalau di print berarti nilai indeks 0 adalah 85. Terus nilai baris kedua indeks 1 adalah 78,5. Nah, kalau ini misalnya kita mau ganti nih dari 78,5 bentar nih. Dari 78,5 kita ganti nilai 80 ini ya caranya. Lalu di berikutnya nih kita mau mengecek untuk jumlah lengthnya ini, jumlah barisnya ada 3 baris nih. Nah, ini untuk yang iterasi dengan for ya, for looping. For dia di define itu 0, lalu i-nya sama dengan 0. Nah, sini ada kondisi jika i-nya itu di bawah dari i-nya ini di bawah dari jumlah nilai length ya. Jadi pas dicek nih jumlah nilai length misalnya ada 3, maka dia akan nambah terus untuk value-nya ya. Sistem out print nilai dengan i ya. Berarti pertama misalnya di sini kan dia nilai i-nya itu 0 ya. Nilai baris jumlah datanya misalnya ada 30 ya. Berarti di sini pertama kan dia pasti akan nambah ya, nambah terus jadi print nilai 1 terus sampai ke 30 gitu ya. Nah, ini untuk looping ya. Ini untuk iterasi dengan for each. Kalau ini kan for biasa, kalau for each for double n ini nilai print. Nah, ini untuk iterasi dengan for each. Lalu berikutnya ada hitung rata-rata, ini double total dengan 0. Bentar ini kepotong ya. Ya. Cariin kepotong nih ya. Ini cuma pemanis aja sebenarnya. Oke, ini kita ini nah ini iterasi dengan ini kalau pakai hitung rata-rata ya, double total sama dengan 0, lalu dilakukan looping for double n nilai total plus n, double lulus rata total dibagi nilai length. Nah, ini untuk contoh untuk yang array 2 dimensi, dia bentuknya seperti table ya ini ya. Misalnya ada tugas UTS UAS, ada Budi, Siti. Nah, ini kalau kayak gini berarti kita perlu deklarasikan array, kita deklarasikan variable array 2 dimensi ya. Nah, jadi kayak ada 2 gini. Nilai ini kita define ini untuk Budi, ini untuk Siti, dan ini untuk Ahmad nih. Jadi di sini jadinya nilai value ini codingnya seperti ini ya. Saya Budi 85 78 92. Lalu berikutnya Siti 76 88 sama 71 ini ya. Oke. Hari ini potong ya. Oh iya. Nah, ini akses elemen. Misalnya kita ingin melihat nilai UTS-nya Siti itu berapa sih gitu ya. Nah, di sini kita langsung aja define ya. Variable array-nya tadi nilai, lalu kita baca indeksnya ini. Indeksnya itu kan berarti pertama 1 ya ini ya. 1, jadi di sini 1, terus dari sini 1 ya. Ini urutan indeks ya. Kan indeks itu dari 0 ya. Berarti kalau Siti ini berarti dari mulai dari 1. Dia di indeks 1
Kalau Budi berarti tinggal 0, 0, 0, 0 nih ya. Kalau mau lihat kalau Budi berarti 0, 0 ya. Jadi nanti untuk tugasnya dia akan 85 ya. Kalau lihat misalnya nilai UTS-nya Budi berarti 0, ininya 0, ininya 1 gitu ya. Nah, berikutnya nih kalau misalnya kita pakai iterasi nested loop, nah sini pakai ini ya, for int i sama 0, i di bawah nilai length plus plus. Nah, dia ada looping lagi sini, nested looping nih ya. Nah, ini untuk kalau looping array 2 dimensi seperti ini ya. Jadi ada 2 kali. Kalau yang tadi kan ada 1 ya. Itu kayak looping aja. Kalau array dimensi berarti nested 2 dimensi ya. Nested 2 kali. Di pertama dan di dalamnya looping ada for lagi gitu ya. Nah, ini untuk jumlah basan kolom. Kamu lihat untuk ininya. Nah, berikutnya ada namanya array list, yaitu koleksi dinamis. Nah, di sini lebih fleksibel dari array biasa karena ukuran bisa berubah ya. Nah, kalau tadi kan kita perlu define ya untuk array satu dimensi, 2 dimensi itu kita perlu hardcode misalnya nilai sekian ya. Nah, kalau array list itu dinamis ya. Dan umumnya kalau di dalam ini kerja biasanya pakai array list ya. Kita udah nggak main lagi lah, jarang pakai yang array 1 dimensi dari 2 dimensi karena memang tujuannya adalah agar dia dinamis ya, bisa ukurannya bisa dinamis, ini bisa tumbuh dan bisa menyusut. Di sini kan kalau array biasa kan tidak bisa tambah hapus elemen, ini bisa ini. Lalu tidak ada metode built-in, kalau array list itu bisa pakai metode lawan collection. Nah, di sini untuk kalau array biasa cocok untuk data statis ya. Data statis ini maksudnya data tersebut tidak pernah berubah ya, fix. Sedangkan kalau data sering berubah ya kita pakai array list ya, tergantung kebutuhan ya. Apakah datanya tersebut fix atau bisa berubah-berubah. Nah, ini untuk contohnya ya. Sini kita pakai import.java-util.arraylist ya. Oke, ini arraylist string nama. Misalnya kita define variable nama itu sebagai variable arraylist dengan tipe data string ini. Berarti di sini penulisannya adalah arraylist, lalu ada kurung siku, ini adalah tipe datanya. Tipe data variable arraylist-nya itu apa? Kalau dia isinya string berarti di string, kalau dia integer berarti integer, kalau dia angka ya double gitu ya, atau float ya. Nah, ini kita pakai new arraylist. Metode utama ini pertama kita bisa pakai .add untuk menambahkan elemen di akhir. Nah, di sini misalnya ya, awalnya kan Budi, terus ditambah lagi Siti, Ahmad, jadi nanti Budi, Siti, Ahmad nih. Nah, kalau misalnya kita mau menghapus, berarti kita contoh misalnya gini, kita akan mau menghapus indeks 1 ya. Indeks 1 ini kan berarti Siti ya, karena indeks 0 itu Budi, indeks 2 ini adalah Ahmad. Hapus indeks 1 Siti, berarti ada Budi dan Ahmad ini. Lalu berikutnya ada variable ukuran, ini untuk melihat jumlah elemennya sini ya. Jumlah elemen itu ada berapa? Karena tadi sudah kita hapus indeks 1 berarti hanya ada 2 ya. Berarti nilai 2. Nah, di sini kita misalnya mau mencek nilainya itu dapat yang indeks 0 tuh nilainya apa sih? Nah, ini kita pakai nama.get ya, nama indeksnya. Lalu di sini kalau ini untuk dia tuh tipe data boolean ya, di compare dengan isi dari si array tadi apakah ada mengandung Ahmad. Kalau ada true, kalau nggak ada nanti false dia. Nah, ini untuk yang array list. Nah, cara iterasi array list nih ya. Cara mengakses setiap elemen. Nah, ini kalau misalnya kita pakai ya kita coba langsung dulu ya array 1 dimensi. Oke, ini ya. Kita buka VS Code-nya.
Di sini kita buat di new folder pertemuan 4. Oke, sini kita buat lagi ya, array 1D. Nah, ini saya buat lagi folder misalnya array 2D. Berikutnya ada array list. Oke, kita yang array 1D. Nah, sini kita buat langsung, kita buat main ya, main kelas ya, karena kita ingin langsung dijalankan ya. Sini namanya array 1D Java public kelas array 1. Nah, ini langsung ya. Ya, ini dia langsung di saya gedein aja dia. Oke. Nah, sini untuk yang array 1 dimensi ini contohnya sudah dibuatin oleh VS Code ya, sama GitHub Copilot. Ada variable array 1 dimensi, namanya angka. Angka ini tipe data adalah integer ya, angka fix ya. Lalu di sini pertama mengakses elemen array. Nah, itu ikutnya kita cek ke sini untuk elemen pertama atau indeks 0 itu harusnya outputnya 10 ya. Lalu berikutnya kita mau mengecek elemen ketiga atau indeksnya yang kedua, yaitu nilai 30 ya. Nah, di sini berikut adalah kita ingin mengubah nilai elemen array. Nah, di sini kita ingin mengubah nilai untuk variable array angka untuk yang di indeks 1. Harusnya dari 20 jadi 25. Nah, ini langsung 25 ya. Terus berikutnya menampilkan semua elemen array menggunakan loop. Nah, ini kalau misalnya kita pakai loop sini, oke, kita jalankan aja. Oh iya, saya belum save ya. Oke. Oke, ini ya. Nah, ini jadi elemen pertama adalah 10. Bentar ya. Elemen ketiga adalah 30. Nah, elemen kedua setelah diubah yang awalnya 20 jadi 25. Semua elemen array langsung aja dia looping untuk menampilkan semua elemen array. Jadi 10, 25, 30, 40, 50 gitu ya. Nah, ini untuk yang array 1 dimension ya. Oke. Nah, ini contoh misalnya kita ingin menambahkan variabel lain ya selain angka sini ya. Misalnya kita tambahkan untuk yang tipe data selain angka, misalnya string ya. Oke. Ini kita langsung aja sini. Sorry. String nama ya. Oh iya, sorry ya. Penulisannya itu huruf besar ya, karena huruf kecil dia nggak mau. Jadi ini tipe datanya huruf besar, S-nya string nama. Ini bisa yang dicontoh aja nggak apa. Lalu berikutnya kita langsung ditambahin ya. Oke. Nah, nah di sini kita lihat ya untuk yang string ya ditampilkan semua ya. Oke. Nah, sini kita coba menampilkan di oh udah ya, step outprint udah menampilkan Alice sama Charlie. Nah, sini kita elemen pertama untuk keterangan aja ya, untuk angka oke, udah auto complete ya. Oke, apa lebih mudah ya. Oke, ini berarti kita misalnya mau menampilkan
Oke. Nah, ini untuk uh, semua elemen array. Oke, ini nah ini langsung dapet ya. Kita jalankan ya sama kayak gini ya. Jadi langsung ketahuan Alice, Bob, Charlie, David, Eve. Terus kalau misalnya kita ubah itu juga sama ya. Misalnya kita nih mau ubah nih, ubah. Nah, ini nanti juga sama. Kita coba ke ubah. Nih, misalnya angka, angka string, nama. Oke, oke ini udah langsung ya. Ini diubah dari awalnya si David ya. Ini kan awalnya nih 0123 David ya. David nanti jadi Daniel ya. Oke, terus teran. Nah, ini ya jadi untuk David jadi Daniel ya. Nah, ini untuk contoh yang array satu dimensi. Oke, kita lanjut contoh lagi ya. Jadi kita misalnya ini sama aja ya. Ini kalau kita misalnya mau ganti double ya sama aja. Kita ganti sama ya, ini ya. Nah, di sini ada contoh misalnya kita ingin misalnya kita menemukan nih ada error kesalahan array index out of bound. Nah, ini terjadi karena kita mengakses indeks yang lebih besar atau sama dengan panjang array. Nah, contoh misalnya di sini kan kita cek dulu panjang arraynya misalnya ada 5 ya. Terus berikutnya kita langsung print nilai 5. Nggak bisa, karena kan indeks itu mulai dari 0 sampai 4 ya. Untuk elemennya itu ada 5 elemen atau 5 baris gitu ya. Nah, ini kayak gini error. Nah, ini kalau mau dibuat error ya tinggal di sini aja dibuat ya. Misalnya nampilkan error. Nah, ini ya langsung ya. Langsung ya dapat ini ya. Nah, nah ini contoh ya. Misalnya kita di sini ada namanya try catch ya. Jadi sebenarnya ini ada materinya lagi nanti di pertemuan berikutnya ya. Ada namanya error handling exception ya. Jadi kita kalau misalnya nemu error, kita handling ya. Nah, ini bisa umumnya kita pakai try catch. Ya, misalnya kita mau mencoba indeks, kita lihat ya angka-angka itu dia kan ada 4 ya jumlah indeksnya kan dari 0, 1, 2, 3, 4 ya. Nah, sini kita langsung nampilin indeks kelima, padahal indeks 5 itu nggak ada. Nanti langsung error ya, ini harusnya ya. Oke, ini contoh ya. Saran. Nah, ini ya. Error index 5 out of bound for length 5. Oke. Nah, ini kalau misalnya kalau teman-teman saya ketemu nih errornya kenapa? Nah, ini ya. Ini umum kok, saya sering mengalami kalau misalnya ngoding, kenapa nih array-nya gimana jumlah array-nya gitu ya. Oke, ini untuk array one dimension ya. Oke. Nah, di sini saya mau kasih apa? Ada plugin namanya di VS Code. Ini kalau misalnya kita mau meng-capture kode ya, biar lebih elegan ya. Ada namanya di plugin ini namanya ada namanya code snap ya ini ya, yang lambar kayak gini. Di code snap ini untuk capture code ya dengan elegan ya. Nah, contoh nih saya misalnya mau capture nih. Kita Ctrl A, terus klik kanan, ada namanya ini ya, code snap ya.
Aku klik. Nah, ini ya. Nah, ini contoh. Nah, tapi di sini kok nggak ada warnanya gitu ya. Nah, kita bisa konfigur di sini. Nah ya si tar dibuat ini ya. Eh, harusnya bisa ya. Hmm, snap, pot snap, pot snap padding. Oke, ini set. Kita coba lagi ya. Tahu saya tuh bisa langsung ada. Nah, ini ya. Nah, ini kan jadi lebih bagus kan daripada tadi. Tadi itu kan tulisannya putih semua. Nah, nah ini kalau udah, ya tinggal diklik ini aja. Klik. Nah, dia nyimpen kemana? Misalnya di sini namanya array 1D. Ini Java. Nah, ini ya. Jadi kalau Bang Iseng misalnya mau keren-kerenan mau posting di mana, misalnya link itu apa, nih codingnya kayak gini ya ini. Ini kan lebih bagus ya gitu ya buat, nah ini buat ini aja buat mau capture code ya. Daripada kita capture seluruhan gitu kan ada yang nggak perlu ya tampilin ya. Oke, itu nah ini nah itu tadi ya kita pakai namanya pot snap. Ini contoh untuk yang array one dimension. Ada lagi kita latihan lagi di sini ada namanya iterasi array. Nah, ini kita akan tambahkan lagi di sini ya. Oke, di sini kita buat lagi iterasi array 1D Java. Nah, di sini ya apa ini kita accept aja. Oke. Ini ada yang kurang ya. Ini ya. Nah, ini kan perhatikan ya untuk kurung bracket ini harus sama ya. Sini kan ada berapa ya? 1, 2, 3 kurung buka ya. Kurung tutupnya juga harus ada 3 ya. Kita tambahkan sini kurang 1. Oh, oke. Nah, di nah, ini kalau di Java seperti itu ya. Tadi kan dia ada kurung bukanya ini ngaruh banget ya. Ini kan dari sini ada. Nah, sebenarnya dengan VS Code ini kita enak ya, udah ada warnanya ya. Jadi ini kuning, ini sesuai kuning ya. Ini warna pink sesuai warna pink, ini warna biru, ini sesuai warna biru gitu ya. Ini kita lanjut ya. Kita misalnya mau coba untuk iterasi array satu dimensi. Oke, ini kan tadi kita cuma untuk ngeprint doang ya. Bagaimana kalau misalnya kita ingin mencari nilai tertinggi ini ya. Sama oke, mungkin kita pakai cara iterasi lain ya. Misalnya di sini kita mau lihat nih nilai ke ini dia berapa sih nilainya ya. Oke, sini kita bisa tambahkan lagi. Kalau ini kan buat nge-looping untuk ngeprint aja ya gitu ya. Sini kita tambahkan di sini ya. Ya for langsung dapat ya. Oke, langsung dapat di sini. Ini untuk for biasa jika kita misalnya mau lihat dia tuh elemen ini untuk angkanya berapa sih untuk nilainya gitu ya. Oke, nah berikutnya kita contoh pakai for each ya ini ya. Oke, ini misalnya
for double n sama dengan n itu angka ya. Kita angka soalnya. Nah, langsung dapat ya. Oke, ini kita pakai for each. Nah, lalu berikutnya kita ingin untuk menghitung rata-rata sini ya. Oke, nah ini tambahkan hitung rata-rata nilai dengan jumlah array. Di sini kita pakai double dengan 0. Nah, oke, ini kita jangan 100% ikutin yang dari sini ya. For ya, for double n, for double. Jadi kita udah tentukan ya n ya, n itu nilai double n sama dengan x. Tadi dia diangka, oh ya kita angka ya, bukan nilai ya. Sorry. Ini tadi kita variable array-nya itu integer ya, berarti kita harus integer ya. Kita ganti aja int. Oke, ini mengikuti ya. Kalau ini kan n ini kan dia ikutin dari nilai ya untuk ininya ya. Untuk apa tipe datanya ya. Ini kita juga kita ikutin int n ini angka ya. Berarti int integer. Lalu berikutnya ya kita pakai ini total. Nah, jangan pakai ini ya. Oh, nanti total. Tadi kita belum deklarasikan ini ya. Double total ya. Oke, belum ya. Kita misalkan kita deklarasikan ini kan kita pakai integer total ya. Ini sini kita tambahkan yang dapat ya ini total ya. Oke, total n. Lalu berikutnya ada namanya kita ingin menghitung nih ya. Oke. Sini kita hitung rata, isi rata sama dengan total. Nah, iya, sudah dapat ya. Nah, rata-rata nilai dalam angka, ya seperti ini ya. Oke, ini nggak usah karena kita udah ada di sini. Nah, kalau yang di latihan ini dia itu ada namanya persen 2F ini karena dia itu desimal ya. Kalau desimal seperti ini ya. Nah, berikutnya kita ingin cari nilai tertinggi. Ya ini kok ini ya. Taruh di atas ya. Oke. Nah, berikutnya misalnya di sini kita ingin cari nilai ya maksimum lah ya. Oke. Ya. Double int max nilai 0. N-nya itu di int n nilai if n udah bener ya. Enak banget ya. Oke, ini for ini ya. Ini sini tinggal ini aja sys out
print. Oke. Oke, nah ini kita udah sesuaikan ya. Jadi untuk menampilkan nilai ini, nilai maksimumnya itu di luar dari looping ya. Karena kan kalau kita di dalam looping nanti akan nampilkan akan print terus-terusan gitu ya. Ini kayak gini. Nah, ini juga harusnya sama ya. Ini harusnya di luar dari looping ya. Kalau enggak nanti ini di looping terus. Oke, kita harusnya di sini. Nah, oke ya udah kita langsung aja di sini. Saran aja. Hmm? Oh iya, ada error ya. Ada yang. Nah, ini ada yang kurang nih. Kita cek di sini. Eh, kurang lah, kurang ya. Ya, oke oke oke. Terus, oh iya, ada lagi sini ya. Nah, hmm? Apalagi yang error? Varian Oh, rata-ratanya iya, rata-ratanya itu nggak ada ya. dikeluarin. Hmm, ini harusnya bukan ini ya. Max, berarti harusnya di sini nih. Total in rata, total angka. Oh, total dalam angka adalah hmm, hmm, hmm. Rata. Oh, harusnya itu rata itu di dalam for ya. Oh, iya deh karena for-nya ini Harusnya di luar kok, Pak. iya ya, luar for ya. Ya soalnya ada Hmm, skopnya. iya. Nah, jadi kayak looping habis itu baru di ini. Oke. Nah, ini benar ya. Elemen 1, 2, 20, 30, 40, 50, rata-ratanya adalah 30 dan nilai maksimum adalah 50 gitu ya. Oke, nah itu contoh untuk yang satu dimensi. Nah, untuk yang dua dimensi dia itu ada barisan kolom ya intinya ya. Nah, ini contoh misalnya ada ya seperti ini, kita langsung aja ya contoh. Saya udah buat di sini array 2D. Java. Oke, kita langsung aja begitu point main ya. Oke, langsung dapet ini. Nah, sini contoh ada iya metrik ya seperti ini. Jadi dia ada 3 baris dan 3 kolom ya. Baris berikutnya elemen ke ini berapa nih berapa? Nah, ini ada yang kurang ya. Oke, nah ditambahkan lagi nih. Ini try catch. Hmm, harusnya udah sih. Nggak perlu dia try lagi. Oh, ini untuk indeks kolom ya. Ya. Nah, contoh sini kita misalnya ada dua ya. Dua dua dimensi ya. Ada 1 2 3 ini ini juga. Jadi di sini misalnya kita langsung dikasihkan ya. Ini contoh misalnya di sini kita ganti ya, misalnya gitu nilai ya. Ini kan tipe ini kan ya, integer. Sini jadi misalnya matrix.
Nah, ini kita ganti jangan matrix agar lebih enak ya. Sini pakai change all occurrence, misalnya nilai ya. Nah, oke. Ini misalnya 90, 40, 70, terus berikutnya 80, 75, dan 10. Berikutnya ini 75, 85, 90. Oke, nah ini kita langsung ya. Oke, ini misalnya di sini nilai untuk Budi, ini untuk Oman aja ya. Nanti untuk Siti ya. Nah, sini kan pertama kita kan ngeprint ya, nilainya itu berapa sih? Ini untuk yang baris pertama, kolom kedua. Baris pertama ini kolom kedua, berarti ini ya 80. Terus untuk nilai di baris kedua, kolom ketiga, ini 60. Ini jadi kita cek nih baris pertama ini kan, ini baris pertama, kolom kedua ini, baris pertama kolom ketiga ini 70 ya. Ini ada elemen di baris kedua ini di kolom ketiga berarti 60. Karena sama juga kalau misalnya kita elemen di baris ketiga kolom ke berapa gitu ya. Nah, ini ya. Nah, ini contoh misalnya kita ingin mengubah nilai elemen array. Ini nggak make sense ya. Kita ganti misalnya jadi elemen 2 dimensi. Di sini berarti elemen di baris ketiga kolom pertama ini ya 75 ya. Ini kita berarti bisa jadi 80. Oke, ini kita ganti. Oke, nanti harusnya outputnya jadi 80 ya. Lalu berikutnya kita menampilkan semua array 2 dimensi menggunakan nested looping ya. Nah, di sini nah, ini kita langsung ya for lalu ada for lagi di dalam. Nah, ini lalu berikutnya jika ini untuk handling exception ya. Pakai try catch. Dari save kita run saja di sini. Oke, nah ini contoh ya. Untuk misal tadi kita ingin lihat elemen di baris pertama kolom kedua 80, elemen di baris kedua kolom ketiga 60, elemen di baris ketiga kolom pertama diubah ya dari 75 jadi 80. Lalu berikutnya semua elemen, nah ini tampilkan. Lalu berikutnya kalau misalnya kita mau menampilkan error ya jika indeks di luar batas ya. Nah ini. Nah ini untuk contoh array 2 dimensi ya dengan nested looping. Oke, nah berikutnya tentang array list ini ya. Oke, array list ini dia itu sifatnya dinamis ya. Bisa berubah, bisa ditambah, bisa dihapus, bisa diakses elemennya, panjangnya. Nah, kita langsung aja buat array list. Array list.java. Oke. Bentar ya. Benar lagi. Ini kenapa ada 2 ya? Oke. Nah, ini kita impor ya. Jangan lupa impor java.util.arraylist ini ya. Oke. Nah, enak ya kita kalau pakai Copilot ini langsung dapat ini kodenya. Kita langsung aja nih buat array list bisa kayak gini ya, komen langsung dibuat aktif. Ini public ketik void main, ini untuk integer ya biasa, ini juga string, ini angka nama. Nah sini contoh menambahkan elemen ke array list ya, add angka jadi 10, 20, 30, ada untuk yang nama juga.
Ini untuk menampilkan semua elemen untuk yang variable release angka, ini untuk variable release nama. Kita mau mengakses. Nah, sini misalnya kita mau mengubah nih ya, mengubah nilai elemen berdasarkan indeks. Misalnya angka kita ubah ya, indeks 2 elemen 35 ya, kita set. Nah ini LMX di indeks angka setelah diubah. Nah, ini angka set. Berarti ini pertama indeks 2. Indeks 2 itu tadi ini ya. Ini indeks 0, 1, 2, jadi 30 jadi 35. Lalu berikutnya nama. Nama indeks 2. Nama itu indeks 2 adalah Charlie diganti jadi Charlie updated ya. Oke, ini 35. Oke, ini untuk menghitung jumlah elemen dalam list ya, seperti ini ya. Kita save ke arah lagi. Oke ya, nah ini ya. Elemen di indeks 2 untuk angka itu benar 30. Lalu berikutnya elemen di indeks 2 untuk nama adalah Charlie. Setelah diubah jadi 35, setelah diubah jadi Charlie updated. Nah, sini untuk elemen dalam array itu ada 5 ya. Oke. Nah, berikutnya kalau misalnya kita ingin menghapus, kita tinggal hapus aja sini ya. Dot remove. Dot remove indeksnya. Kita bisa hapus berdasarkan indeks atau kita bisa hapus berdasarkan nilai sini. Oke. Nah, sini contoh misalnya ya. Menghapus elemen berdasarkan indeks. Nah, ini ya, langsung dapat ya. Misalnya kita mau menghapus indeks 3 ya, dari 40 jadi nggak ada, hapus. Ini juga David jadi dihapus ya, di take out ya. Kalau kita udah ya tinggal dijalankan aja, nanti berubah langsung jadi 4 ya jumlah elemennya ya, karena dihapus. Oke, kalau mau menghapus semuanya ya tinggal dot clear aja ya. Formasi nanti untuk mengecek jumlah elemen ya, pakai dot size, ada dot contain, apakah dia itu kosong atau enggak gitu ya, nama dot is empty. Lalu untuk ngecek posisinya gitu ya, cek posisi apakah ada ada nilai Budi ya. Oke, ini untuk iterasi array. Oke. Nah, berikutnya ada array of object ya. Oke, ini untuk iterasi kita ya, kita coba ya di sini kita tambahkan di sini iterasi array list. Oke. Nah, ini kita hapus saja. Oke, jangan lupa tambahkan impornya. Nah, ini contoh jadinya kalau iterasi sama ya, dia looping. Untuk iterasi menggunakan for loop ya. Dia itu pakai seperti ini ya. Pakai nama dot size ya. Size-nya tuh ukurannya berapa? Lalu langsung di plus gitu ya. Di incremental. Ini untuk yang iterasi menggunakan loop for each ini ya. Kalau dijalankan ya ini ya. Nah, ini iterasi menggunakan loop for each. Iterasi menggunakan loop for ini. Kalau loop for itu ada dia nampilkan indeksnya ya. Kalau bukan loop for each ini juga ya ini mungkin intinya sama, cuma codingnya aja yang beda gitu ya. Kalau yang loop for ini kan dia pakai indeks, kalau ini dia langsung pakai value-nya gitu ya. Oke, nah ini kita terakhir ya untuk materi yang ke array of object.
Oke, tadi kita udah bahas. Oke. Nah, array of object ini mengelola kumpulan objek mahasiswa dalam array ini ya. Nah, ini contoh misalnya ada array urutan pertama mahasiswa indeks pertama, indeks 0, ini nilainya, ini indeks 1, ini indeks 2 gitu ya. Nah, ini contoh ya. Misalnya dia ada mahasiswa ada variabel 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 objek variabel array mahasiswa ya, dijadiin objek ya. Terus berikutnya ada nama masing-masing objeknya ini. Lalu berikutnya di set ya, di set nilainya itu pakai setter lalu cetak ya. Nah, ini untuk release objek. Nah, ini untuk yang lebih simple. Nah, dia langsung pakai add langsung. Nah, ini untuk cara koleksi pada nilai objek ya, bisa kalau mau misalnya tambah berarti kan daftar.add ya, cari berdasarkan name ya. Nah, kalau cari berdasarkan name berarti tinggal di looping aja ya sini. Kita tentukan dia itu name berapa, terus ini hapus berdasarkan name misalnya ya. Nah, sini kita nyari berdasarkan name ini. Oke. Oke ya, ini oke, ini untuk ini setelah ini kita langsung ke ini ya, array objek ya. Nah, untuk materinya jadi untuk kita kalau pakai array berarti kalau yang udah fix ya ukuran, kalau array list ini dinamis, tipenya adalah primitive objek. Nah, kalau listnya hanya objek aja ya. Gunakan integer ya, bukan int. Tambah elemen tidak bisa, harus buat array baru ya. Nah, kalau array list ini bisa langsung ditambahkan ya. Terus elemen nggak bisa langsung, kalau array list ini bisa ya. Pakai remove index dan remove object. Terus akses elemen di sini bisa ya. Oke, setelah ini kalau kita ngeliat ukuran pakai dot length, kalau dia pakai dot size ya. Nah, ini impor nggak perlu, ini kalau alias tidak perlu pakai impor. Kapan dipakai, ukuran tetap per koma kritis. Kalau alias ini tidak diketahui ya, jadi memang dinamik sekali gitu ya. Oke, nah ini untuk code-nya ini ya, array of object. Nah, ini untuk array of object, nah kita langsung aja buat ya. Untuk latihannya, oh iya, kita tadi sebelum buat ya. Buat new folder, array object. Oke. Oke, download array object.java. Oh iya ya. Oke, dia akan asumsinya kelas mahasiswa itu sudah ada ya. Oke. Nah, sini kita lihat. Nah, oke, kita lihat ya di pertemuan 23 udah ada ya di mahasiswa ya. Nah ini. Nah, ini berarti kita impor aja ya. Kita copy. Oke. Eh. Oke. Oke, nah ini kita akan coba kelas mahasiswa sudah ada, berarti di sini impor ya, ini perlu terus import per 2 dot mahasiswa. Oke, nah ini kita akan impor ya, kita udah ada mahasiswa Java ya. Oke, dengan faktor string dan setter. Nah, kita cek udah ada belum ya set IPK ya. Set IPK. Oh,
bukan ini ya. Set ini getter. Oh, ini kayak gitu. Mana ya? Setter public, set name. Ini ya. Ini dibilang kan konstruktornya itu string nama Eugene. Oh ya, ini ya. Berarti harusnya yang tambah 3 ya. Kita ganti di sini. Nomor 3 dot latihan. Tadi ya. Dot latihan dot kan. Oke. Nah, ini kalau kita misalnya mau mengimpor ya dari coding yang lain ya. Nah, ini kalau bintang ini kan semua nih di per 3 ini. 3 dot latihan. Kita misalnya mau hanya mahasiswa aja ya. Nah, buat mahasiswa. Kita akan manggil kelas di mahasiswa ini. Oke, nah kita langsung ya. Kita akan memanggil array of mahasiswa. Oke, kita langsung di kelas void main-nya. Ini. Oke, langsung dapat sini ya. Mahasiswa, new mahasiswa. Oke, ini contoh 5 slot ya. Ada 5 value. Terus, nah ini kita isi setiap slot dengan objek baru. Ini kita isi setiap slot dengan elemen baru. Nah, ini ya, ini contoh ya. Oke. Nah, ini kita kan karena kita define-nya cuma 3 ya, 3 slot atau 3 index, berarti ya ini ya. Lalu berikutnya, ini kalau 5 seperti ini. Oke, lalu berikutnya kita ingin set nilai IPK ya, via setter. Nah, sini kita pakai dot set IPK ya. Set nilai IPK untuk setiap mahasiswa dengan setter. Ya. Nah, ini ya, ini set IPK. Lalu begitu kita ingin cetak semua mahasiswa menggunakan loop for each. Nah, ini untuk menampilkan ya for mahasiswa mahasiswa ya, outprint ln. Di sini ada kondisinya, jika dia tidak sama dengan 0 maka akan di print ya. Kita tambahkan di sini ya, if ya. Oke, ini berarti kita hapus saja. Oke. Nah, ini ada handling ya jika dia 0 ya. Oke, berikutnya misalnya kita hitung nilai rata-rata IPK misalnya sini ya. Hitung rata-rata nilai IPK mahasiswa. Nah, ini ya. Rata-rata IPK. Oke, pertama kita define dulu total IPK-nya itu ya double, dipakai double. Terus ada ya count-nya itu 0 ya, masih kosong. Nah, sini ada
Jika dia itu nilainya itu sama 0, maka ya langsung aja sini ya. Ketik IPK, lalu ada incremental ya. Count plus. Lalu berikutnya, nah ini ya. Oke. Nah, lalu berikutnya double rata IPK, berarti total IPK tadi ini dibagi jumlah count. Nah, ini ya kurang ya. Ada lagi. Koma. Oke, nah ini rata-rata IPK. Oke. Udah ya. Array of object, array of list. Oh, ini array of object, ini array of list. Oke, nah ini berarti kita hapus ya yang ini ya. Karena kita tidak menggunakan. Oke. Nah, sini ada ya, kalau misalkan mau nambah-nambahin misalnya yang tertinggi itu berapa sih? Nah, udah ya. Dapat ini mahasiswa tertinggi ya, kita cek di sini ya. Jika di itu 0 dan atau get IPK yang dapat mahasiswa tertinggi, maka tertinggi sama M ya. Oke, nah ini ini nggak perlu ya. Oh iya, ini karena kita masih area objek ya. Nanti kita tidak perlu import ini. Dia biasanya langsung ada warning ya, karena tidak pernah digunakan. Oke, ya udah kita langsung jalankan aja di sini. Oke ya, nah ini apa nih? Budi Santoso, NIM sekian, IPK berapa, aktif, kumlot. Rata-rata IPK adalah sekian, mahasiswa dengan nilai tertinggi adalah Siti Fatimah, IPK 3,9 ya. Nah ini kalau berikutnya, kalau misalnya kita mau yang release of object, nah di sini kita tidak perlu tentukan ukuran di awal ya. Nah, lebih praktis ya. Sedangkan kalau ini kita perlu tentukan di awal nih, ini gitu ya. Oke, kita namakan release object ya. Array list object .java. Oke, langsung dapat ya. Ini hapus. Oh ya, kita impor ya, jangan lupa. Oke, nah sini kita perlu impor ya. Import. Nah, langsung. Nah, jadi teman-teman nanti diharapkan ini ya, dibuat rapi lah gitu ya, misalnya pertemuan 1, 2, 3 kayak gini ya. Oke, ini pertemuan-pertama mungkin Bapak masih belum rapi. Pertemuan 2 ya mungkin kayak dibuat kayak folder kayak gini ya. Pertemuan 2, pertemuan 3, pertemuan 4. Nanti pas kita di pertemuan berikutnya kita butuh panggil kelasnya, tinggal seperti ini perintahnya ya, import apa di, kan kalau ini kan nama foldernya kan ini ya, di pertemuan 2 slash apa misalnya latihan, lalu slash apa nama kelasnya ya. Nah, ini kalau di Java pakai titik gitu ya. Folder per 3 titik, bukan di folder gitu ya. Nah, ini untuk manggil import ya, panggil dari kelas lain. Ini kalau kelasnya public ya, kalau kelasnya private nggak bisa ya, dicobain nanti, harusnya error ya. Makanya kalau mau bisa harus yang public. Oke, ini contoh ya, dia langsung aja tidak di define jumlah ukurannya ya. Ini.
tidak perlu tentukan bukan di awal, langsung aja di sini langsung tambahkan elemen, lalu di set IPK-nya berapa, di setter, lalu cetak semua, hitung rata-rata, cari mahasiswa dengan IPK tertinggi. Oke, ini kita tambah lagi ya fungsinya ya. Ini cari ya, cari mahasiswa dengan tertentu ya, sudah perlu. Oke, ini kita cari ya, looping for mahasiswa dot list if name.get name mencari masih temukan break ya. Oke, ini kita set ya. Ini juga sudah dapat nih. Iya, sudah dapat ya. Hari jika mahasiswa ditemukan tidak sama dengan 0, apa gitu ya. For oke. Hari ini if tidak sama dengan mencari if get name mencari mahasiswa ditemukan n. Dia pertama kan cek dulu ya kondisinya ya. Lalu di sini ada looping. Oke, ini harusnya di dalam looping ya. Oke, ya ini untuk contoh ya, untuk array list object. Kita runkan saja. Oke ya, nah ini ya, mahasiswa dengan IPK tertinggi adalah Siti Fatima, dengan NIM 22 adalah si Andi Wijaya. Nah, ini contoh array object. Oke, ini untuk contoh yang kode lengkapnya seperti ini. Oke, jadi untuk kode lengkapnya, implementasi sistem yang mau menggabungkan seluruh konsep pertemuan ini. Ini ada kelas mahasiswa.java, terus ada di sistem nilai.java, ada mainnya sini ya. Oke, mungkin untuk materi kita akhiri ya. Ini ada tugas. Sebenarnya tugasnya ada juga di folder ini ya. Oh iya, sebelum itu saya mau bagikan dulu electricity. Oke, tadi sudah di list ya. Oke, ini benar ya, bisa diakses ya, karena saya akan memberikannya pakai email di sini ya. Oke, untuk materi viewer aja, nanti untuk tugas baru yang editor ya. Oke, oke. Terus sana ya. Caca Putra ini, terus ini juga Vivian Tengger, Akila,
Ahmad Hidayat ya. Dan ini untuk materinya. Oke, udah harusnya ya. Oke, copy link ya. Materi pertemuan 4 berikutnya. Oke, ini sudah tugasnya ada di share. Sorry ya, apa dibuat grup aja. Uh, share. Oke, tugas pertemuan 4. Copy link. Oke, tugas pertemuan 4. Oke, di tugas pertemuan 4 sebenarnya sama dari yang ini ya. Jadi saya pisahkan aja filenya. Nah, ini. Nah, di sini jadi kalian akan membuat sistem data nilai mahasiswa. Buat program Java yang terdiri dari minimal 3 file, mahasiswa.java, sistem nilai.java, dan main.java. Soal 1, nah kalian buat kelas mahasiswa ya sini ya. Atribut, private, ini. Lalu soal 2, kalian buat sistem dengan nilai array list. Lalu di sini ada fitur analisis ya tadi, cari nilai tertinggi, nilai terendah, hak mahasiswa berprestasi, ada gitu ya. Ada urutkan by nilai akhir. Lalu ini ada poinnya ya. Nah, di sini untuk ketentuan pengumpulannya adalah ya kalian buat folder yang di zip. Nah, dalam isi folder itu source code Java tadi ya, minimal 3 Java-nya sama Word-nya. Word-nya ini yang berisi screenshot output program ya. Jadi screenshot-nya itu ditaruh di dalam Word ya. Jadi tidak dalam bentuk gambar ya. Tujuannya sih agar saya gampang baca ya. Karena ini kan ada 3 ini ya. Ada 3 soal ya. Jadi di screenshotnya itu tetap ditaruh dalam Word, ditaruh di situ, sama coding Java-nya itu di zip, lalu ditaruh di drive yang tadi saya kasih ya. Oke, yang di sini nih. Oke, itu aja untuk pertemuan keempat ya. Semoga lancar. Ini oke, udah stop. Oke, ini itu aja untuk pertemuan hari ini ya. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa langsung di chat di grup. Oke, itu untuk kemarin ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.